10 tokoh dunia yang mempunyai kebiasaan unik. Jadi beberapa tokoh dunia, presiden-presiden atau beberapa tokoh orang terkaya di dunia itu juga mempunyai kebiasaan yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, untuk menemani teman-teman yang ada di rumah yang saat ini sedang libur, karena cukup panjang liburnya, yang nggak kemana-mana karena takut COVID merajalela di mana-mana, apalagi habis pilkada ya. Tetapi jangan khawatir, di rumah tetap ikuti podcast ini karena ada program-program hot news yang setiap pagi atau setiap hari bisa dilihat oleh teman-teman yang ada di rumah. Tapi jangan lupa agar menghargai konten-konten yang sudah kita buat, jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya akan membahas tentang 10 tokoh dunia yang mempunyai kebiasaan unik. Jadi beberapa tokoh dunia, presiden-presiden atau beberapa tokoh orang terkaya di dunia itu juga mempunyai kebiasaan yang unik. Apa itu? Dari Brilio.net ya, 10 tokoh dunia ini punya kebiasaan unik. Apa saja? Brilio.net, setiap manusia terkadang memiliki kebiasaan unik. Kebiasaan unik itu seringkali membuat mereka tidak peduli dengan penilaian orang lain yang mungkin saja menganggapnya aneh. Tapi apa jadinya jika kebiasaan unik cenderung aneh ini dimiliki oleh tokoh-tokoh besar dunia? Berikut 10 tokoh dunia dengan kebiasaan anehnya yang membuat kita tersenyum dan garuk-garuk kepala. Yang pertama, kanselir Jerman, Angela Merkel. Kebiasaan uniknya adalah menimbun makanan. Sebelum menjadi kanselir Jerman, Angela menghabiskan 35 tahun hidupnya di Jerman Timur. Negara dengan ideologi komunis ini terjadi saat itu terjadi memang sebelum bersatu ya, masih di Jerman Timur. Warga Jerman Timur kerap mengalami kekurangan barang-barang konsumsi. Kondisi ini menyebabkan mereka harus antri untuk mendapatkannya, termasuk Merkel. Rupanya kebiasaan itu tetap melekat pada kanselir Jerman tersebut. Dia juga kerap menimbun makanan dan membersihkan rumah sendiri sebagaimana sering dia lakukan saat masih menjadi warga Jerman Timur. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Super Eilu, Merkel juga mengatakan kegemarannya menimbun makanan. Saya sering membeli barang begitu melihatnya meski barang itu tidak betul-betul saya butuhkan saat ini. Ini sudah menjadi kebiasaan dan bukti sebuah perekonomian yang serba kekurangan. Punya kebiasaan dengan perekonomian yang serba kekurangan ya. Hingga saat ini Merkel masih gemar mengkonsumsi menu ala Eropa Timur seperti solyanka, daging dan sup sayuran ya, sayuran acar ya, letko, sayur rebus Hongaria, dan shalslik, kebab pedas. Dia juga masih menggunakan produk-produk Jerman Timur seperti sabun cair untuk mencuci. Yang kedua yang menarik ini ada John Key. Dia punya kebiasaan menarik rambut ya. Perdana Menteri Selandia Baru John Key pernah bermasalah dengan seorang pelayan kafe di ibu kota negara Selandia Baru. Ini bukan John Key yang sekarang sedang diproses ya, ini John Key dari Perdana Menteri Selandia Baru ya. Si pelayan mengeluh dalam blognya karena kelakuan jahil sang Perdana Menteri yang gemar sekali menarik kuncir ekor kudanya. Dalam blognya si pelayan menulis bahwa John Key membuli dirinya. Masalahnya kejadian ini bukan hanya sekali, tapi sudah berlangsung berbulan-bulan. Setiap berkunjung, Key selalu menarik rambutnya dan kuncir kuda. Awalnya si pelayan mengira Key hanya bercanda
Namun karena terus dilakukan, maka pelayan ini mulai merasa terganggu dengan tingkah K. Menyadari kelakuannya sudah mengganggu, K kemudian datang kembali ke kafe itu dan membawa 2 botol anggur untuk meminta maaf. Jadi karena memang kebiasaan unik ya, emang jahil, ini orang jahil punya kebiasaan unik, dia rasa orang itu tidak terganggu mungkin ya, tapi ternyata terganggu dan menulis di blognya. Tetapi Perdana Menteri itu kembali ya, K kembali datang dengan membawa anggur untuk meminta maaf. Berikutnya blogger anjing atau Markle yang kita sebut Perdana Menteri Australia ya, yang baru ya, Perdana Menteri Australia yang kemarin ya, Malcolm Turnbull punya kebiasaan menulis tentang anjing kesayangannya di blog pribadinya. Maka ya dia disebut dog blog. Tapi tak jarang juga ia mengomentari kebijakan pemerintah dengan perspektif anjing di blognya itu. Tak heran jika dia disebut sebagai blogger anjing. Sebelum menjadi Perdana Menteri, dia adalah seorang model sampul untuk majalah pria dan pendiri penyedia internet Ozmail. Turnbull menjadikan dog blog sebagai blog resmi pemerintah. Wow. Berikutnya Perdana Menteri India Narendra Modi, fashion dan selfie. Perdana Menteri India Narendra Modi sangat berbeda dari banyak pendahulunya karena dia memiliki minat yang tinggi terhadap dunia fashion. Itu sebabnya setiap baju yang dipakainya harus selalu rapi seperti habis disetrika. Ciri khasnya selalu mengenakan kurta lengan pendek ya, kemeja tradisional India yang dibeli dari JetBlue, sebuah toko retail pakaian. Modi tidak pernah menggunakan karta yang lusuh, bahkan dia bisa memakai 500 kurta ya maksudnya sehari dan memakai kurta baru untuk setiap pertemuan. Selain itu, Modi juga sangat gemar berfoto selfie. Ya, ini seperti anak-anak sekarang ya. Foto selfie terbarunya diunggah di Twitter saat bersama Perdana Menteri Cina. Ya, gitu kira-kira lah. Memang banyak sekali tokoh-tokoh yang suka selfie. Dan salah satu Perdana Menteri sangat kuat berselfie itu adalah Perdana Menteri India, Narendra Modi namanya. Tapi sekarang banyak yang membiasakan diri berselfie ya, termasuk Presiden Joko Widodo, presiden kita. Juga kalau ada pertemuan dengan negara-negara asing atau Perdana Menteri atau presiden dari luar negeri, beliau sering selfie dan membuat vlog deh, meminta ucapan kepada Perdana Menteri yang ada atau presiden yang ada di sana. Nomor 5, Paus Francis menari tango. Ada banyak fakta menarik tentang Paus Francis, seperti kegemarannya kepada sepak bola. Dia juga dikenal suka melanggar anjuran diet yang diberikan dokter dengan tetap mengkonsumsi es krim dan pizza. Bahkan sebelum menjadi paus, tokoh agama Katolik dunia ini pernah bekerja sebagai tukang pukul di sebuah klub malam di satu daerah ya di Argentina ya. Karena itu dia sangat menyukai tarian tango. Pada 2010 ketika Paus masih dikenal sebagai salah seorang tokoh saja di sana, ia mengungkapkan antusiasme terhadap tango dan sebuah wawancara buku The Jesuit. Karena itu saat memperingati hari ulang tahunnya yang ke-79 waktu itu, ribuan orang menari tango untuk menghormatinya di lapangan Santo Petrus. Yang keenam, ini adalah orang terkaya kedua di dunia ya, Bill Gates, tangan kiri dalam saku. Ada kebiasaan unik yang selalu dilakukan pendiri Microsoft, Bill Gates, yakni memasukkan tangan kirinya ke saku celana. Kebiasaan ini misalnya terlihat saat Gates bersama-sama dengan Presiden Korea Selatan, presiden-presiden lain ya beberapa saat yang lalu. Tak pelak kejadian ini memunculkan kontroversi yang dimuat media Korea waktu itu diprotes ya.
Kebiasaan itu dianggap menyinggung dan menunjukkan rasa superioritas atas orang lain. Gates juga melakukan hal yang sama saat berfoto dengan mantan presiden Lee Myung-bak 5 tahun lalu. Udah lama. Ternyata hal itu merupakan kebiasaan Gates dimanapun. Dia juga melakukan hal yang sama saat bersalaman dengan Sekjen PBB, mantan presiden Prancis Sarkozy, dan mantan presiden Afrika Selatan. Gates akan mengeluarkan tangan kirinya saat bersalaman jika dia memegang tumpukan kertas atau gelas. Ya, Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang sekarang fokus membuat yayasan bersama istrinya, dan saat ini juga lebih fokus untuk memerangi COVID-19 ya. Beberapa anggaran dari perusahaan itu digunakan untuk memerangi COVID-19. Nomor 7, Dalai Lama. Dalai Lama ke-14 ya mempunyai kebiasaan mengumpulkan jam tangan atau penggemar jam tangan ya. Dikenal sebagai sosok yang punya minat tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia pernah mengatakan jika dirinya tak menjadi seorang biarawan, maka dia akan memilih menjadi seorang insinyur. Kegemaran terhadap teknologi pernah dia perlihatkan saat masih berusia 7 tahun di dalam biara. Saat itu ia begitu terobsesi dengan detak gigi jam tangan mekanik. Dia sangat tertarik dengan benda-benda mekanik, terutama jam. Karena itu dia suka sekali mengoleksi jam tangan. Menariknya, Dalai Lama muda belajar dan mengerti banyak tentang dunia mekanik dan otomotif secara otodidak. Mungkin sering bongkar-bongkar jam ya. Dalai Lama menerima jam pertamanya dari Presiden Amerika Serikat tahun 42. Jam tangan berlapis emas merek Patek Philippe ini dikirim bersama surat yang berisi kepentingan Amerika Serikat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Himalaya. Wow. Nah, itu beberapa kebiasaan. Banyak sekali tokoh-tokoh yang juga mengoleksi jam sih. Yang ke-8, Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth sendiri punya kebiasaan yang unik, yaitu menangkap kelelawar ya. Menurut penulis resmi biografi kerajaan Inggris, Brian Hoy, Ratu Elizabeth II memiliki minat yang tinggi pada hewan. Dia sangat menggemari anjing berkaki pendek jenis Corgi Wales. Selain itu, sang ratu juga dikenal sebagai pemilik hampir seluruh angsa di Inggris. Bahkan Ratu Elizabeth juga pernah berjanji akan membantu peningkatan populasi tupai merah. Wow. Satu lagi kegemarannya pada hewan ialah dia suka sekali menangkap kelelawar. Malah dia membangun koloni kelelawar di aula utama kastilnya. Para staf kastil dilarang mengganggu koloni itu, kendati hal ini sering membuat sibuk para pembantu di kastil karena harus membersihkan kotoran kelelawar setiap hari. Seperti dilansir ABC News, setiap sore Ratu Elizabeth suka mengumpulkan kelelawar yang bersarang di dalam aula untuk dilepaskan menjelang malam. Tetapi kelelawar itu akan kembali lagi jelang pagi. Sore harinya sang ratu melepaskannya kembali. Begitu setiap harinya. Wah, ini ada kebiasaan unik, menangkap kelelawar seorang ratu yang terkenal di dunia ya. Yang kedua, David Rockefeller atau pengoleksi kumbang ya. Dia punya koleksi kumbang, miliarder nih ya. Miliarder tertua, David Sonor ya panggilannya. David pada saat 2015 dia punya punya usia 100 tahun. Ini tahun 2015. Dinobatkan sebagai miliarder tertua di dunia dengan kekayaan kurang lebih sekitar 3 miliar US dollar. Tapi dia juga dikenal sebagai kolektor kumbang. Kegemarannya ini sudah dia lakukan sejak 1922.
saat masih berusia 7 tahun. Saat itu dia mengoleksi spesimen pertamanya, seekor kumbang coklat besar. Dia membawa pulang kumbang itu dan memasukkan ke dalam botol. Sejak itu dia selalu mengumpulkan kumbang hingga mencapai 90.000 ekor. Wow. Yang pernah disimpan dalam kotak kayu kedap udara dalam sebuah lemari di rumahnya di Pocantico Hills. Saat kuliah di Harvard University, ia adalah salah satu mahasiswa yang mendapatkan nilai A dalam pelajaran etimologi. Bahkan ketika dikirim untuk bertempur di Aljazair, dia juga selalu mengumpulkan kumbang. Dia memiliki sekitar selusin spesies kumbang bernama, termasuk kumbang langka Meksiko. Koleksi kumbang yang dikumpulkan secara pribadi berasal dari sejumlah negara. Ini karena orang kaya ya, jadi bisa mengumpulkan kumbang di seluruh dunia. Dari beberapa negara antara lain Aljazair, Australia, Brazil, Ekuador, Prancis, Yunani, India, Israel, Italia, Kenya, Meksiko, Peru, Afrika Selatan, Spanyol, dan beberapa termasuk Zimbabwe dan Amerika ya. Dia juga pernah mengungkapkan setiap kali melakukan perjalanan akan membawa botol untuk mengumpulkan kumbang karena mereka ada di mana-mana kecuali Antartika. Yang ke-10 ini adalah presiden Rusia, Vladimir Putin. Ini presiden seumur hidup. Dia punya rutinitas keseharian yang ketat ya. Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki rutinitas sehari-hari yang ketat. Putin suka bekerja hingga larut malam dan bangun sebelum tengah hari. Usai sarapan ia makan keju, bubur dan telur dadar, telur puyuh dan jus buah segar. Untuk jus selalu dikirim setiap hari dari perkebunan pemimpin agama Rusia, Patriark Kirill. Setelah itu dia akan minum kopi, 2 jam berenang, latihan beban, mandi air panas dan dingin. Para staf istana terbiasa menunggu hingga 4 jam sebelum Putin mengenakan jas untuk bekerja. Putin kemudian membaca laporan harian dari Badan Intelijen Domestiknya, Badan Intelijen Asing, dan pengamatan dari semua pihak ya. Setelah itu ia akan menyaksikan pemberitaan, pembacaan tabloid populis, koran dan surat kabar asing. Putin telah menyatakan bahwa dirinya adalah pemimpin Rusia yang bekerja paling keras setelah Stalin. Wow, ini beberapa tokoh dunia yang memiliki keanehan ya, keunikan termasuk Vladimir Putin. Ya, salah satu presiden dari negara yang ditakuti dunia, negara terkuat di dunia, negara nomor 2 atau nomor 3 terkuat di dunia setelah Amerika Serikat ya. Kalau saya tidak salah sih Rusia menjadi nomor 2 ya, setelah itu baru Cina, karena tidak hanya punya banyak produk ya, tapi negara presiden ini memiliki keunikan yang luar biasa karena alutsistanya dipergunakan oleh dunia ya, dan kekuatan militernya terbaik lah, salah satu yang terbaik di dunia. Berikut yang bisa kami sampaikan 10 fakta unik yang bisa teman-teman pertimbangkan sendiri bagaimana kesimpulannya. Tapi semoga Indonesia, presiden Indonesia atau tokoh agama di Indonesia juga ikut masuk dalam pemberitaan yang unik tetapi baik ya, unik tetapi baik. Demikian hot news kali ini di podcast Mas Mansuri. Podcast ini milik publik, maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara. Podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai jumpa lagi.